Indonesia is strategically located on the southern edge of continental Asia and borders both the Indian Ocean and the Pacific Ocean. More importantly, it is one of two countries that control the narrow body of water connecting those two oceans, namely the Straits of Malacca. If you thought that a blockade of the Straits of Hormuz was a problem for the world economy, imagine a blockade of the Malacca Straits, which are important not only for the passage of oil and gas, but also container and bulk cargo vessels. Oke, good news guys. Dari sini lu bisa lihat di bawah si Yuen Pao ini ya, orang Kanada ini lulus tes geografi guys. Kanada ini nggak sebego rakyat Amerika ya. Kalau disuruh buka peta dunia, suruh tunjuk negara Indonesia pasti nggak tahu. Mayoritas rakyat Amerika itu buta peta guys. Memang bodoh mereka. Cuman Kanada ini membuktikan dia lulus nih. Karena dia tahu posisi Indonesia itu sangat ideal. Ada Samudra Pasifik, ada Samudra Hindia. Dan dia juga tahu Indonesia punya selat yang sangat strategis yang namanya Selat Malaka. Hormuz, lu udah pada panik ketika diblokir. Tapi lu tahu ada yang lebih berbahaya dibandingkan Selat Hormuz, yaitu namanya Selat Malaka. Jauh lebih penting buat perekonomian dunia. Suka nggak suka, Yuen Pao udah bilang Indonesia di situ salah satu penguasa di Selat Malaka guys. Jadi Kanada secara nggak langsung udah mengakui ya, bahwa ya Malaka itu mau nggak mau Indonesia harusnya punya kekuatan kontrol di situ. Faktanya ya, Selat Malaka itu salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia guys. Ada 100.000 kapal yang melintasi Selat Malaka setiap tahunnya. Buat Cina, selat ini jauh lebih penting untuk rakyatnya, untuk energinya. Karena mereka impor energi, impor minyak bumi, gas yang melewati Selat Malaka. Mereka ekspor barang-barang made in China tuh yang ada di rumah lu, ada kulkas, AC, mereka ekspor ke Eropa, ke Afrika. Barang-barang manufacturing dia ya lewat Selat Malaka. Jadi mereka sangat membutuhkan Selat Malaka untuk aktivitas ekspor impor dia. Tapi ya suka nggak suka guys, yang namanya Selat Malaka ini bisa jadi kutukan, bisa juga jadi anugerah. Karena Selat Malaka ini menghubungkan Laut Andaman dengan Laut Cina Selatan. Jadi memang Selat Malaka itu adalah jalur tol ya antara Lautan India dengan Samudra Pasifik kita. Makanya nggak heran secara geografis ya Selat Malaka ini sangat vulnerable, sangat berbahaya nih. Karena begitu terjadi blokade militer di sana, bisa-bisa jalur perdagangan dunia itu crash. Jauh lebih parah dibandingkan kalau Selat Hormuz yang crash. Karena begitu hebatnya Selat Malaka ya, sekitar 23 juta barel minyak lewat Selat Malaka. Plus 9,2 miliar gas lewat Malaka setiap hari. Jadi kalau lu lihat dari volume perdagangan ya, minyak bumi misalkan, Selat Malaka artinya lebih banyak dilewatin dibandingkan dengan Selat Hormuz. Peringkat 1 dunia di tahun 2025 semester 1 itu 23 juta barel per hari lewat Selat Malaka. Itu 10% lebih banyak dibandingkan Selat Hormuz yang cuma 20 juta barel guys. Nah, Indonesia dengan Selat Malakanya ternyata punya 23 juta barel setiap hari yang melintasi di sana. Itu udah setara 30% jalur perdagangan dunia. Bahkan negara seperti Cina 80% minyaknya dari Selat Malaka. Jepang 90% minyaknya impor lewat Malaka. Korea Selatan sama, impor lewat Malaka. Jadi kalau terjadi perang di Selat Malaka, Cina, Jepang, Korea Selatan bakal collapse guys. Karena mereka impor energi dari situ. Dan ternyata mau lu beli mobil Cina kayak lu mau beli mobil Jepang, saking hebatnya Selat Malaka, Prabowo itu pernah bilang 70% perdagangan Asia Timur ya lewat jalur Selat Malaka. Kalau Indonesia mau pungut tarif dari Selat Malaka, Singapura dan Malaysia mau nggak mau terkencing-kencing guys. Tapi yang namanya negara Kazakhstan lah, lu percaya ya kalau seandainya ada kapal lewat Selat Malaka sama ini sebetulnya mereka bayar sama Singapura. Tapi lu percaya nggak sih, masa sih Indonesia nggak terima duit, atau jangan-jangan Kazakhstan yang terima duit? Karena kalau di negara Kazakhstan itu pejabatnya, aparatnya banyak yang korup. Lu tahu nggak, jangan-jangan di belakang layar sebetulnya Singapura itu udah bayar ke oknum yang ada di negara Kazakhstan. Dan kalau dihitung duitnya memang gede. Ya lu lihat aja ya, di Hormuz itu kalau sekali lewat itu bayarnya $2 juta bro, satu kapal. Nah kalau kita nggak usah $2 juta, misalkan nih $1 juta aja diskon 50% daripada Hormuz. $1 juta kali 100.000 kapal itu udah setara $100 billion yang Indonesia bisa dapat. Tapi duitnya kemana? Tapi duitnya masuk kemana? Ke Singapura. Pertanyaannya, menurut lu Indonesia nggak dapat apa-apa? Atau jangan-jangan ada pejabat di Kazakhstan yang terima duit dari Singapura? Nah siap-siap nih Singapura lu bakal kelimpungan. Karena sekarang kalau zaman dulu itu bisa nyogok-nyogok ya pejabat di negara Kazakhstan. Nah sekarang nih kayaknya nggak bisa nih. Karena kita udah lihat ada potensi cuan di situ. Singapura lu bakal kena prank, rugi lu udah nyetor tuh ke pejabat Kazakhstan di masa lalu ya. Karena sekarang lu udah nggak bisa lagi. Sekarang duitnya jangan-jangan bakal masuk resmi ke negara Indonesia. Makanya kalau gue sih setuju Indonesia ini menerapkan tol lah di Selat Malaka itu. Tapi ya harus inline. Angkatan laut kita atau Bakamla kita, bea cukai kita, imigrasi kita ya harus kerja kompak di situ. Nah menurut lu gimana guys? Lu setuju nggak sih kalau Indonesia jadi negara berdaulat dan kita ambil Selat Malaka itu?